Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Penceramah pada malam ini sekaligus yang bertindak selaku imam tarawih adalah Bapak Ustaz Husin Kanjasa M.Ag. Saldo awal infak Ramadan sebesar Rp17.664.000. Penerimaan infak Ramadan tanggal 22 Ramadan dari kotak amal masjid sebesar Rp420.000 dan dikirim sebesar Rp455.000. Total penerimaan sebesar Rp885.000. Jadi saldo akhir infak Ramadan sebesar Rp18.549.000. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meninggikan derajat saum kita, yaitu salah satunya adalah berinfak. Dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran ajza'u bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabbu ila Allah min kitrataini wa ithraini, kitratun dumu'in min khasyatillah wa kitratun damin tuhraqu fi sabilillah. Al-hadis. Jamaah tarawih, malam ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu tentang 5 penyebab kehancuran seseorang. Tapi temanya adalah tangisan bergetar sewaktu Lailatul Qadar. Jadi kita kaitkan dengan 10 hari terakhir, yakni Lailatul Qadar. Kita mulai dari 5 hal yang kemarin baru dibahas. Yang pertama, saya ulangi. Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan khamsun min alamatis syaqqa, 5 perkara yang bisa menjadi penyebab seseorang hidupnya rusak, hancur, porak-poranda dan seterusnya. Karena 5 sebab. Pertama, qaswatul qalbi, keras hati. Kita sudah ulas kemarin. Yang kedua, jumudul aini, kering mata atau mata yang kering, mata yang kaku, mata yang beku. Apa itu maknanya? Bagian ini yang akan kita elaborasi. Kita akan eksplorasi dengan hadis dan ayat. Mungkin juga perlu contoh. Yang ketiga, qillatul haya,
sedikitnya atau bahkan hilangnya rasa malu. Pembahasan ini banyak sekali, ayatnya ada, hadisnya banyak, contoh-contoh yang faktual di lapangan pun bertumpuk tentang yang ketiga ini, kurangnya rasa malu. Yang keempat, ar-raghbatu fid dunya, atau istilah lainnya hubbud dunya, cinta dunia berlebihan. Dan yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan. Nah, kita kembali ke poin kedua. Tadi sudah disebutkan bahwa ada sebutan jumudul aini. Jumud artinya kaku, beku, keras, mengkristal juga bisa, atau kering. Dalam Quran tidak pernah dipakai kata jumud, tapi ada satu kata yang seakar dengan itu, adalah jamin. Jamin maknanya sama tadi, bisa diam, bisa kaku, bisa beku. Nah, kalau kita kaitkan dengan akal, jumudul aini dengan makna tadi, mata yang kering, mata yang kaku, beku, tak pernah mencair. Mencair berarti menangis. Menangis nanti ada beberapa istilah di dalam Quran. Saya ambil dua. Sekarang pikiran yang beku, kaku, tak terbuka, cenderung mentality blocking, namanya jumudul akli. Kalau Bapak Ibu membaca Quran, akan sering diperlihatkan Allah bagaimana jumudul akli yang dimiliki oleh kafirin Quraisy. Misalnya begini, oleh Allah lewat Rasulullah SAW, Qul, katakan Muhammad kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, yuk kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawabannya? Enggak. Hasbuna atau alfaina aba'ana. Enggak, kami hanya mengikuti tradisi nenek moyang kami. Kami tidak akan berubah. Kami tidak akan mengubah apapun. Tidak. Itulah jumudul aini, jumudul akli namanya. Contoh ucapan Abu Talib saat diajak oleh Rasulullah SAW untuk bersyahadat. Jawabannya, tidak Muhammad, aku akan mengikuti agama kakek moyangmu saja. Itulah jumudul akli. Nah, kembali ke kata jumud. Salah satu kata yang dipakai Quran adalah jamin. Saya kaitkan tentang kata jamin dengan sains. Di ayat ini menerangkan mengenai gunung. Pertanyaan saya, Pak, menurut penglihatan kita, gunung bergerak atau diam? Diam atau bergerak? Dari mana kita tahu bergerak? Diam apa bergerak? Pasti jawabannya diam. Betulkah diam? Tema ini tanpa dia ketahui, seorang geolog Prancis yang kemudian menulis buku The Mountain and Its Phenomenon, gunung dan fenomenanya. Awal mulanya dia tidak tertarik dengan Quran. Dimulai dari riset dia, disertasinya yang berkaitan dengan gunung, dengan berbagai fenomenanya. Bertahun-tahun geolog ini meneliti gunung dengan segala kompleksitasnya, ya. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun riset, kesimpulan simpelnya adalah gunung itu bergerak. Itu berdasarkan riset, membutuhkan waktu tahunan dengan berbagai biaya, tingkat kesulitan dan seterusnya. Karena buku ini bagus, diolah ulang menjadi ilmiah populer, lalu dipublish, diseminarkan, seminar sekaligus bedah buku bahasa kita, ya. Nah, saat seminar membedah buku pemikirannya, hasil penelitiannya itu, dia mengungkapkan dengan bangga. Saya kira wajar ya,
doktor dengan penelitian yang rumit tiba-tiba sukses dan yakin menemukan gunung itu bergerak, tidak diam, tidak statis tapi dinamis. Singkat kata, selesai terjadilah dialog di antara peserta dan narasumber. Lantas ada seorang intelektual muslim seperti biasa menyanjung dulu bahwa your finding is great. Temuanmu hebat tuh. Temuanmu luar biasa. Saya kira dengan apresiasi itu dia memancarkan wajah yang sumringah. Bahasa Quran namanya wujuhun na'imah. Wajahnya berseri-seri. Kenapa? Diapresiasi. Your finding is great. Luar biasa. Tapi tak lama setelah kalimat itu dijatuhkan. Tapi maaf bro, temuan Anda terlambat. Al-Quran sudah bicara lebih dulu bahwa gunung itu bergerak. Langsung diam. Tak bisa berkutik. Bagaimana bisa? Ini kitab suci kami, kata dia. Diperlihatkanlah surat An-Naml. Tarol jibal, kamu lihat gunung itu, coba. Tahsabu jamidah. Kamu duga, kamu kira gunung itu diam? Itu. Tahsabu jamidah. Tahsabuha jamidah. Kamu duga, kamu kira gunung itu diam? Tidak. Hiya tamurru marros sahab. Gunung itu bergerak laksana awan bergerak. Jadi para bapak, kalau kenal sini banyak pensiunan ya. Biasanya kalau pensiunan banyak anggota MUI, moyan unggal isuk, yang tiap pagi jam 9 moto tonggo hanet, itu namanya MUI, moyan unggal isuk. Nah, coba Bapak perhatikan, sekali waktu saat Bapak sedang berjemur hangat menikmati sinar mentari yang nikmatnya luar biasa untuk mengurangi segala macam penyakit, tiba-tiba ada awan hitam lewat, terus matahari tertutup. Tak lama kemudian, sekian menit kemudian hilang lagi, panas lagi memancar. Itulah marros sahab, awan bergerak. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan itu? Nah, setelah rasa tidak percaya, kemudian oke, aku bisa pinjam Denabel Quran. Nggak usah pinjam, kasih, ini hadiah, silakan. Dibawa pulang, dibaca itu ayat berulang-ulang. Tahsabuha jamidah, hiya tamurru marros sahab. Kamu kira gunung itu diam? Tidak, dia bergerak. Mikir, bagaimana mungkin abad ke-7 tidak ada teknologi yang memadai, tapi kok orang ini tahu? Tidak mungkin pikiran orang ini. Takluk Pak, syahadat. Itulah cara Allah mengalahkan intelektualitas seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Itu sekedar intermezzo untuk menambah wawasan bahwa itulah Quran, lebih dari 800 ayat berbicara tentang sains. Kalau kita tertarik sih bisa mendalami sebenarnya. Baik, kembali ke sini. Jadi jumudul aini, air mata yang kering. Kalau di Indonesia banyak air mata buaya. Boleh jadi air mata buaya itu menangis, tapi sebetulnya berbuat lagi sesuatu yang salah. Nah, air mata yang kering lawannya adalah menangis. Dalam Quran, menangis menggunakan dua kata yang sering disebut. Satu, ya bekun. Ya bekun artinya menangis, sebagaimana terdapat di dalam beberapa surat. Kata ya bekun artinya mereka menangis disebut 3 kali. 3 kali kata ya bekun, surat At-Taubah, surat Yusuf, surat Al-Isra. 3 surat ini menggambarkan menangis, tetapi konteksnya beda-beda. Ya,
Namun ketiga surat itu menyebutnya dengan kalimat yang sama, ya bekuna, dari kata baka, beda dengan bako ya. Baka beda dengan bako. Dari kata baka lahirlah bukiyan, sujada wa bukiyan. Mereka bersujud dan menangis. Itu menggambarkan ungkapan ekspresi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kata ya bekun kemudian ada sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan nubuah sekaligus kemampuan Rasul dengan izin Allah bisa melihat dunia gaib. Beliau berkata begini, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Jika kalian tahu, jika kalian melihat apa yang aku lihat, apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. Kalian pasti sedikit tertawa. Wala bakaitum kasiran, pasti banyak menangis. Ulangi. Hadis ini mengatakan la ta'lamuna ma a'lam. Jika kalian melihat, mengetahui apa yang aku tahu, apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan, kalian pasti sedikit tertawa, la bakaitum katsiran, dan banyak menangis. Bapak Ibu tahu saat beliau hijrah, saat beliau Isra Mi'raj, apa yang dilihat di arah sana? Neraka? Neraka kan? Neraka dengan segala peristiwanya. Surga? Ya, itu dengan izin Allah. Makanya tadi kata temannya, aku banyak menangis karena takut dengan peristiwa nanti. Sebaliknya, contoh kedua mengenai kemampuan beliau melihat alam gaib. Rasulullah SAW dengan beberapa orang lewat, tiba-tiba melintasi 2 kuburan. Lalu beliau berhenti, turun dari untanya dan berkata, 2 kuburan ini sedang disiksa. Jadi penghuni kuburan, 2 kuburan ini sedang disiksa. Bukan karena dosa besar, tapi karena hal yang tanda kutip sepele. Yang satu disiksa karena air kencing. Dia sembarangan buang air kecil atau kencingnya, dan jorok, tidak melakukan bersih-bersih. Sementara kalau Bapak Ibu perhatikan, maaf ya, ojol, tukang beca, pemulung, tukang dagang, yang bukan semua, tapi rata-rata pipis asal ser di mana wae. Kemudian bersihnya kurang. Berarti berdasarkan hadis ini, kalau mereka tidak hati-hati, menjadi bagian dari orang yang akan diazab di alam kubur kalau percaya. Tapi karena hadisnya tadi jelas. Satu. Yang kedua, orang yang kedua adalah orang yang suka menggibah mulutnya, suka mencaci maki keadaan, mencemooh apapun yang dia tidak suka, itu diazab kubur tadi. Nah, contoh kedua ini menegaskan bahwa beliau melihat apa yang ada di dalam kubur yang tak bisa kita lihat. Bagi kita, alam barzah adalah the unseen, yang tak bisa dilihat, karena memang belum waktunya. Kembali ke sini jamaah, yang disebut dengan ya bekun, sekali lagi menangis. Yang kedua, istilah yang dipakai di dalam Quran untuk menggambarkan menangis adalah tafidu minad dam'i. Tafidu minad dam'i berarti mencucurkan air mata. Dari pembahasan mengenai menangis yang merupakan lawan dari jumudul aini, mata yang kaku tak bisa menangis, adalah nangis dibagi 2. Nangis yang benar dan bernilai, nangis yang salah tak punya nilai bahkan. Contoh nangis yang salah adalah tangisan kehilangan sesuatu yang sudah dikehendaki Allah, apalagi diiringi oleh niyaha, ini yang dilarang. Tetapi menangis saat orang yang kita cintai meninggal tidak ada masalah.
Hanya hati-hati tangisan itu ditambahi oleh hati yang merasa nggak terima, lalu terekspresikan oleh kekecewaan. Pak, jangan mati dong Pak. Kalau Bapak mati, saya juga ikut mati saja. Soalnya di dunia gak ada lagi Pak. Itu nggak boleh. Apalagi sampai mengancam malaikat. Siapapun yang membunuh Bapak saya, mematikan Bapak saya, akan saya lawan. Kata seorang anak marah-marah. Lalu dikasih tahu, yang mencabut nyawamu, bapakmu, itu Israel. Berani gelut sama Israel. Saking marahnya, ya seperti itu. Oke, kembali sini. Yang kedua, inilah yang akan kita ulas contohnya sedikit. Adalah tangisan yang bernilai. Bahkan dalam hadis yang tadi dibaca di awal, ahabbu ilallah min kitrotain. Ada 2 tetesan yang sangat dicintai Allah. Ulangi. Ahabbu ilallah. Ada 2 tetesan min kitrotain. 1, kitrotan dumu'in min khasyatillah. Tetesan air mata yang karena takut kepada Allah. Inilah yang bernilai. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Kita ambil contoh. Yang pertama, mungkin dunia nyata dulu, dalam arti kejadian yang baru terjadi beberapa waktu. Mungkin sepekan kurang kali ya. Ingat Bapak Ibu, ada artis yang meninggal kemarin, Vidi Aldiano, yang positif katanya kanker ginjal. Yang saya ingin ambil adalah podcast seorang hostnya mewawancarai Vidi saat masih sedikit agak bugar ya, tetapi sudah divonis stadium 4 ginjalnya, kanker ginjalnya sudah stadium 4. Nah, di situ dia bercerita, sejak dia bilangnya pakai gue ya, karena memang anak muda, biasalah artis Pak ya, gue. Sebelumnya, jauh sebelumnya, ketika dia masih sehat, masih nyanyi kesana kemari, anting. Coba tengok, klik saja. Ketika dia masih nyanyi, antingnya. Padahal kata Ibu Irena yang pernah saya ikuti kajiannya, anting itu tanda muda. Kenapa sekarang banyak kaum muda muslim bangga dengan anting? Berarti dia belum merdeka itu. Anak muda ini namanya Abdul Mamluk, hamba sahaya. Kalau dia dianting, itu tanda kebodohan yang luar biasa. Jadi nggak boleh beranting, apalagi laki-laki. Kalau perempuan nggak ada masalah. Nah, dia dulu begitu. Tapi sejak sakit dibuang antingnya. Lalu ada kalimat 2 hal yang menarik. Pertama, sejak gue sakit, jatuh dunia ini, seolah-olah tidak ada makna sama sekali. Kekayaan, popularitas tidak ada artinya. Kedua, aku lupa dengan Allah. Maka sejak saat itu aku belajar wudu, belajar sholat, lalu aku nangis di hadapan Allah dengan sakitku ini dan hatiku plong. Yang ingin saya tegaskan adalah saat tangisan itulah yang menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan seorang hamba. Masih bisakah sombong kalau sudah seperti itu? Percaya Pak, hilang kesombongannya. Apalagi rasa sakit yang dia derita alami itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pembunuh 100 orang di Kolombia. 94 diantaranya perempuan, 6 laki-laki, divonis hukuman mati disetrum. Tapi sebelum disetrum, dia dipenjara, lalu divonislah. Pada saat mau didudukkan di kursi listrik, menangis. Bayangkan Pak, dia membunuh 100 orang tanpa tangisan, tapi saat dia mau dibunuh, cengeng jadinya. Itulah orang Pak. Saat kita masih gagah itu merasa hebat, tapi saat sudah seperti itu hilang semua keangkuhan, kesombongannya. Karena itulah yang ketiga, mari kita manfaatkan Lailatul Qadar
Ada satu hadis yang mengatakan salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah rajulun zakarullaha khaliyan fafadat aina, orang yang duduk sendirian mengingat Allah, menyebut Allah, bahkan beristighfar lalu bercucuran air mata, itulah yang akan dinaungi. Jadi mari kita manfaatkan hari terakhir ini untuk bangun di waktu malam waktu sahur, kita iktikaf, mohon kepada Allah di situ astagfirullah sebanyak-banyaknya, karena boleh jadi dulu ketika masih aktif tangan kita tanda tangannya mungkin salah, ngambil mungkin salah yang bukan haknya, kaki kita berkunjung ke tempat yang salah, mulut kita asal jeplak wae kepada orang dan sebagainya. Banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.